Buat teman-teman yang bilang ini gila sih harganya, ini memang gila banget harganya karena sekali. Halo semuanya, sahabat Koko Kuliner, balik lagi sama gua William. Teman-teman semuanya, puji Tuhan banget hari ini kita dapat catering donasi lagi. Nah, catering donasi kali ini kita dapat langsung dari dua orang, yaitu Bapak Leonardo dan Ibu Nita. Hari ini kita dapat catering super premium dengan menu yang simple banget tapi harganya mahal. Nah, teman-teman tahu catering kita hari ini apa? Jadi kita hari ini bakal bikin Japanese curry rice. Kalau dihitung dari harga-harga restoran pada umumnya, ini tuh murah banget. Nah, buat teman-teman yang udah pernah makan Japanese curry rice, mungkin teman-teman tahu ya, harga Japanese curry rice itu rata-rata 50.000 plus. Teman-teman bisa cek di Google, salah satu atau beberapa restoran yang menjual Japanese curry rice di Indonesia. Dan untuk catering donasi kita hari ini, kita bakal bikin Japanese beef curry rice ya. Jadi ini biasanya kalau yang menggunakan beef itu di restoran Jepang sendiri ya, itu bisa sampai 80 atau bahkan 100.000 rupiah per porsinya. Teman-teman bisa cek sendiri, kita jual hanya 40.000 rupiah. Nah, untuk catering donasi kali ini kita dapat dari Bapak Leonardo dan Ibu Nita. Bapak Leonardo ke Panti Asuhan Holy Angel sebanyak 60 packs dan Ibu Nita 130 packs ke Panti Lansia Santana dan Aisyah Jena. Untuk menunya hari ini, makan, enak ya? Makan dia. Gue lagi syuting dia makan, enak banget. Gue pengen jadi karyawan aja dah. Oke, untuk set menunya hari ini kita nanti bakal pakai tin wall bento ya. Jadi bento yang bahan dasarnya adalah tin wall atau mika. Terus usuk isinya. Untuk isinya ada nasi putih, nanti kita kasih telur rebus ya, hard boiling egg. Jadi telurnya kita rebus sampai matang. Terus ada saute sausage with onion and garlic. Yang terakhir adalah Japanese beef curry-nya. Nah, ini itu murah banget, 40.000. Teman-teman udah bisa dapetin Japanese beef curry rice. Terus kita kasih lagi sosis premium sebanyak 2 piece yang kita masak dengan teknik saute with onion and garlic. Ayo kita lihat nih bahan-bahannya. Untuk nasi putih itu udah dimasak di dalam. Sekarang untuk telur rebusnya juga di dalam masih ada proses pemasakan. Nah, di sini ini ada telur yang sudah direbus, lagi dikupasin ya. Sebanyak 190 piece, tapi kita rebusnya sebanyak 200 piece. Untuk spare ada telur-telur yang rusak ya, kayak gini nih. Nah, kayak gini lah udah kelihatan itu pecah-pecah tuh, keluar-keluar. Pasti ada aja nih yang bonyok-bonyok nih, kayak gini hancur. Nah, jadi kita nggak bisa catering 190, terus kita bikin 190 juga ya. Ada ya. Harus ada sparannya teman-teman ya, untuk mengantisipasi telur-telur yang rusak. Nah, yang tidak ada sparannya adalah telurnya dayat ya. Dia kalau telurnya rusak, nggak ada gantinya. Spare partnya susah. Spare partnya langka, bukan susah. Oke, untuk selanjutnya ada saute sausage with onion and garlic. Ayo, lewat sini. Nah, untuk jenis sosisnya sendiri, standar restoran Jepang biasanya dia pakai breakfast sosis atau cocktail sosis ya. Dan di sini gue pakai breakfast sosis tuh, ukurannya segini. Oke ya, jadi 1 ruas jari lah ukurannya. Terus ini kita pakai yang premium, jadi dia tidak pakai plastik alias lapisannya ini bisa langsung dimakan. Nah, ini untuk per 1 porsinya nanti kita kasih 2 piece. Oke, sekali lagi untuk 1 porsinya kita kasih 2 piece. Terus untuk kondimennya nanti kita cuma pakai bawang bombay dan bawang putih aja. Nanti ini kita tumis-tumis sampai wangi. Terus untuk proses pengerjaannya ini direbus dulu kurang lebih selama 2 menit ya. Jadi untuk memastikan si sosisnya ini nanti hangat, jadi kita pas masaknya itu nggak susah lagi buat nge-saute-nya. Jadi sebentar aja ini udah bisa untuk dikonsum. Pada dasarnya sih sosis ini juga dari pabrik sebenarnya sudah matang ya teman-teman. Oke, untuk selanjutnya kita ada Japanese beef curry with vegetables ya. Nah, untuk bahan-bahannya nanti kita akan bikin kaldu dulu. Untuk 200 porsi ya, gua akan membuat sebanyak 200 porsi. Untuk 200 porsi gua menggunakan 20 liter kaldu, atau nanti yang gua pakai air, jadi kita bikin kaldunya dadakan sambil membuat si Japanese curry-nya. Nah, di sini gua pakai curry paste yang instan teman-teman ya. Nah, ini Japanese curry yang block. Untuk 20 liter gua menggunakan 4 blok atau sekitar 2 kilo Japanese curry paste ya. Terus nanti ini kita akan seasoning lagi atau kita bumbuin lagi. Untuk bumbu-bumbunya nih teman-teman mungkin bisa nyatet ya sambil
mendengarkan atau menonton video ini. Kita pakai 80 gram ini chicken powder, 100 gram MSG atau mecin ya, obat ganteng ya, obat ganteng. Garam dan lada ya, garamnya 50 gram, ladanya 40 gram ya. Kalau masakan Jepang sendiri mereka jarang menggunakan cabai teman-teman, jadi mereka itu biasanya untuk tingkat kepedasan mereka menggunakan chili oil atau cabai kering atau lada ya. Kalau biasanya di Japanese curry rice restoran itu mereka menggunakan lada untuk level pedas ya. Dan untuk daging sapinya di sini teman-teman bisa lihat, gua menggunakan 15 kilo daging sapi untuk 200 porsi Japanese curry rice. Jadi kisarannya untuk satu porsinya ini kita menggunakan 80 gram daging sapi ya. Oke, untuk selanjutnya untuk vegetablesnya nanti kita bakal pakai kentang dan wortel. Nah, ini kentang wortel udah dipotongin. Nanti ini kita bakal masak ya beserta dengan membuat kaldu karinya. Jadi dipastikan nanti si sayuran ini akan kita buat agak lunak ya. Oke, jadi potongannya gede-gede tidak jadi masalah. Tapi untuk memang standarnya Japanese curry rice itu seperti ini. Jadi kita buat se-autentik mungkin. Oh ya, ini rempah-rempahnya. Untuk rempah-rempahnya gue pakai yang simple aja. Kita ada jahe, terus ada bawang putih, ini semuanya udah digeprek dan ada daun bawang. Seharusnya dia pakai sedikit kayu manis sama bunga lawang atau PK ya, tapi kayaknya tukang sayur langganan gue nggak ngerti bunga lawang, gue minta bunga lawang dikiriminnya temulawak, kocak ya. Jadi nggak bisa kita pakai nih ya. Oke, bahan-bahannya semudah itu aja, sesimpel itu aja. Nah, ini bombaynya yang akan kita pakai nanti nih buat bikin sosisnya ya, sebanyak 4 kilo ya. Jadi untuk satu porsinya nanti untuk 2 sosisnya itu sendiri kurang lebih kita menggunakan 25 gram sausage ya, beef sausage anjay. Oke, gitu aja teman-teman, bahan-bahannya mudah sekali. Sekarang Dayat lagi merebus sosisnya ya, bukan sosisnya Dayat, sorry, sosisnya yang gua beli ya. Terus habis itu nanti sosisnya tinggal kita tumis saja dengan bawang bombay, jadi beres. Habis itu telurnya juga udah dikerjain, udah direbus, tinggal lagi kupasin aja. Dan sekarang gua tinggal masak si Japanese curry-nya. Teman-teman, ikutin aja videonya, mudah banget. Hari ini kita bakal masak Japanese curry rice yang harganya mahal banget di restoran. Tapi kalau kita bikin sendiri, teman-teman bisa lihat, gua jual Rp40.000, masih ada sedikit keuntungan. Seharusnya sih kalau untuk normal price-nya harusnya jualnya sekitar 50 ribuan, teman kan. Ini seperti biasa untuk catering donasi, jadi tapi gua mengambil keuntungan yang tipis banget. Nah, ini pagi-pagi aja udah pada malak gua minta nasi uduk sama ketoprak. Pagi-pagi udah jajan 150.000, guys. Oke. Lanjut. Oke teman-teman semuanya, sekarang gue bakal lanjut buat masak si Japanese beef curry-nya dulu. Nah teman-teman, untuk proses pembuatan si curry-nya ini kita mungkin butuh waktu 1 sampai dengan 2 jam. Oke, langsung aja ya. Untuk proses pembuatannya gampang banget, tapi untuk proses semiringnya ini yang kita masak pelan-pelan untuk mendapatkan tekstur daging yang baik dan nikmatnya itu yang butuh proses yang panjang. Oke, yuk langsung aja. Kita bakal langsung masak si curry rice-nya. Oke, seperti yang teman-teman lihat, ini minyaknya udah cukup panas. Sekarang kita bakal masukin rempah-rempahnya dulu, teman-teman. Akan kita tumis ya. Ini ada daun bawang, beserta jahe dan bawang putih kita tumis. Setelah itu ini ada bawang bombay, kita masukin sekitar 250 gram. Oke. Ini akan benar-benar menambahkan flavor ya. Flavor atau aroma untuk si kaldu kita nanti ya. Jadi kita bakal bikin basic kaldunya dulu. Nah, ini udah wangi banget ya. Ya, teman-teman bisa lihat ini daun bawangnya udah mulai kisut ya. Sekarang kita mau ngasih sedikit aroma daging ke dalam kaldu kita. Jadi kita bakal numis si daging sapinya dulu nih teman-teman ya. Oke, untuk daging sapinya ini kita masukin, terus kita tumis-tumis ya. Kita cuma mau dapetin aromanya aja. Jadi ini kita ambil dikit aja teman-teman ya. Nanti sisanya 15 kilo daging itu kita masukin terakhir setelah kita udah membuat si kaldunya. Oke, ini si daging sapinya kita masak sampai dia
mengering ya. Oke teman-teman, bisa lihat ya, ini daging sapinya udah kayak kebakar gitu ya. Jadi dia udah kita goreng sampai agak sedikit gosong-gosong gitu teman-teman ya. Terus minyak dari daging sapinya juga udah keluar. Nah, sekarang kita bakal bikin si kaldunya dulu. Ayo. Oke, untuk 200 porsi kita pakai 1 galon airnya ya. Karena 1 galon ini 19 liter. Yuk, masuk. Wah, kagak muat anjir. Ada yang lebih gede lagi? Gak ada. Itu paling gede. Ini belum dagingnya ini. Ternyata kuali ini tidak cukup untuk menampung 20 liter air ya. Nah teman-teman, ini kita udah masukin air. Kita bakal nunggu si airnya ini mendidih dulu, baru kita masukin bahan-bahan lainnya. Teman-teman bisa lihat kaldu kita udah mendidih ya teman-teman. Nah ini rempah-rempah yang kita gunakan ini mau kita saring dulu. Terus di sini juga ada daging sapinya teman-teman, don't worry, nggak jadi masalah. Ini nggak kita buang, nanti akan kita pilihin lagi, akan kita pakai lagi. Kita sisihkan dulu. Di sini kita mau bersihin dulu biar si kaldunya clear dulu ya, nggak ada rempah-rempahnya. Oke, ini udah bersih ya, kita udah dapetin air kaldunya. Ini adalah kaldu sapi yang kita miliki. Sekarang kita bakal masukin bahan-bahan berikutnya teman-teman. Iya. Moga-moga saja muat. Kita masukin 10 kilo daging ya. Oke teman-teman bisa lihat juga ini air kaldunya, dia kayak ada kotoran gini di atasnya. Ini juga tidak jadi masalah, nanti akan kita trimming. Oke. Iya. Tolong. Nah ini dagingnya udah masuk semua, tapi ini penuh banget. Kita masih bakal masukin sayurnya. Kayaknya kita akan merubah teknik pemasakan kita ya. Tapi kita lihat aja nanti, dia bakal nyusut nggak airnya. Oke. Nah ini akan kita masak teman-teman ya, membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk mendapatkan daging yang empuk, juga rasa yang maksimal. Kurang lebih nanti ini bakal kita masak sekitar ya paling nggak 1 jam lah. Oke. Ini ada kari pesnya juga langsung bakal kita masukin. Tapi sebelum kita masukin, kari pesnya akan kita potong kecil-kecil dulu ya. Ya, ini kari pesnya kita potong kecil-kecil biar dia tidak menggumpal dan mudah larut di dalam kaldu kita teman-teman ya. Oke. Seperti yang teman-teman lihat kaldunya, nih kari pesnya udah kita potong kecil-kecil. Langsung aja kita masukin ya ke dalam kaldu kita. Iya, penuh sekali. Wow. Oke, ini kari blok kita ya, udah mulai mencair. Tuh. Teman-teman bisa lihat dari warna kaldunya juga udah berubah. Oke teman-teman bisa lihat ya, kita udah bikin Japanese karinya. Nah di sini teksturnya ini udah mantep banget. Mari kameramen. Tuh. Nah, jadi si kaldu karinya udah mulai mengental ya. Ini bakal kita masak lebih lama lagi biar dia makin kental. Terus ini kita jadinya merubah resipi teman-teman ya, karena kualinya nggak muat, tapi memang gue bikin juga lebih, gue spare. Tadi di awal gue udah sebutin resepnya apa-apa aja. Nah, di sini gue ubah ya,
Tadi kan gue udah sebutin ya bahan-bahannya. Nih gue ulang lagi. Jadinya kaldunya tadinya 20 liter, kita pakainya 15 liter aja. Selanjutnya curry paste-nya tetap kita pakai 2 kilo. Untuk bumbu-bumbunya tetap sama, nggak ada yang berubah. Terus untuk daging sapinya tadinya 15 kilo. Sebenarnya itu di spare juga buat makan siang anak-anak. Tapi berhubung nggak muat juga, nih gue masukin nih. Daging sapinya itu sekitar 13 kilo. Jadi kita kurangin 2 kilo ya. Jadi nanti anak-anak bisa nyobain kuahnya aja, nggak apa-apa ya. Oh. Selanjutnya untuk takaran kentang dan wortel tidak ada yang berubah. Satu porsinya 25 gram, jadi kentangnya 5 kilo, wortelnya 5 kilo. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini untuk kita bikin kaldu dengan beefnya aja. Kuali kita udah super penuh ya. Oke. Ya. Jadinya selanjutnya di sini gue udah manasin air, teman-teman. Nah, ini kentang dan wortelnya akan kita rebus di sini sampai matang. Sebenarnya dimasak langsung di sini sampai bener-bener matang itu bener-bener enak banget. Tapi berhubung kagak muat, jadinya tapi nggak jadi deh. Gue kayaknya punya ide lain ya. Oh iya bener. Ini daging sapinya kita masak dulu kurang lebih setengah jam sampai matang. Terus nanti kaldunya kita kurangin, terus sayurannya kita masukin, bener nggak? Tepat nggak? Gitu aja ya. Oke deh, gitu aja deh. Berarti ini nggak jadi kita pakai. Dia dapat ilham nih, mendadak. Oh bingung soalnya, tiba-tiba kagak muat begini. Nah ini kita matengin dulu aja berarti kaldunya ya sama dagingnya kurang lebih kita simmer setengah jam. Nanti setelah setengah jam kita baru masukin semua sayurannya. Paling untuk matengin sayurannya ini kita cuma butuh waktu sekitar 15 menitan aja. Ini udah bisa matang wortel sama kentangnya. Nah sekarang gua mau masukin bumbu-bumbunya nih. Cobain dulu. Pada dasarnya curry paste ini sudah mengandung pengental, sudah mengandung bumbu juga ya. Tapi gue bikin tidak sesuai dengan takaran boxnya. Jadi kita harus ngotak-ngatik lagi. Dan gue sih udah pernah bikin ya dengan ukuran seperti ini. Jadi gue udah punya resepi. Kok resepi? Resipi. Kita cobain dulu. Ya, rasanya berkurang ya, jelas ya, jauh ya. Karena untuk 1 kilo Japanese curry block itu biasanya dia digunakan untuk 5 liter. Kita menggunakan 2 kilo, airnya 15 liter. Berarti tandanya kita menambahkan 5 liter lebih ya, 5 liter lebih banyak dari takaran yang sesungguhnya. Oke, gue masukin. Oke. Oke, sekarang jam 12 kurang 10 menit. Nah, ini kita bakal masak kurang lebih setengah jam atau 30 menit. Nanti setelah 30 menit kita akan lanjut lagi videonya. Oke, teman-teman. Ini karinya udah kita masak kurang lebih setengah jam ya. Kita masak dengan teknik simmer pastinya. Nah, ini udah kita masukin bumbunya. Sekarang gue mau cobain dulu. Teman-teman bisa lihat bumbunya tuh mengental. Wow, luar biasa. Cobain dulu ya. Mantep banget. Sekarang seperti yang gue bilang tadi, ini kaldunya mau kita kurangin. Nah, udah kayaknya cukup. Ya kita belum tahu ya. Ini kita coba masukin dulu. Tolong dong ini kasih Arsa, Beb. Pegang bro. Boleh Mamang, boleh. Atur aja Mamang. Sekarang kita masukin sayurannya. Kentang sama wortel. Oke, lu angkat bro. Wis, ada. Ya. Ini aja. Cuma dong sama bohong. Udah, lu saring dulu dah. Nggak usah disaring ya, pakai saringan ini aja ya. Gembel penuh banget ini bor.
Gila, ini kayak mau lebaran sekampung nih. Ini daging sapinya juga udah sangat-sangat menggugah selera ya teman-teman ya, selera percintaan kita. Asik. Nah teman-teman bisa lihat warna dari daging sapinya. Tuh, dia warnanya jadi ke kuning-kuningan gitu akibat kita masak dengan si bumbu karinya. Oke. Nah, daging sapi, wortel, kentang udah masuk semua ya. Tadi kaldunya kita kurangin ya biar sayurannya bisa masuk dan ini hasilnya pas. Nah, teman-teman, ini akan kita masak kurang lebih selama 15 menit sampai dengan 20 menit. Pokoknya sampai sayurannya matang aja lah gitu ya. Sekarang biar kita bisa mempersingkat waktu atau mempercepat penyelesaian catering kita, gue bakal lanjut buat masak si saute sausage with onion and garlicnya di sini. Terus di sini akan tetap kita simmer si curry rice-nya atau kari apa ya, beef curry-nya. Yuk. Nah sekarang di sini gue bakal masak tumis sosisnya ya, atau kita bakal masak saute sausage with onion and garlic. Ini kita akan melakukan 2 kali proses pemasakan ya, karena banyak banget sosisnya, 400 piece. Langsung gedein apinya, kita masukin garlicnya, onionnya dulu. Oke, good. Terus kita masukin langsung garlicnya atau bawang putih ya, yang sudah dicincang teman-teman. Oke, ini kita masak sampai si bombaynya dia mengkaramelize ya, atau warnanya menjadi transparan dan bombaynya jadi lemas-lemas gitu ya. Oke guys, you can see the onions is already. Kita pakai bahasa Inggris sekarang ya. Jadi dia sudah mengkaramelize ya. Maksudnya mengkaramelize itu seperti apa? Buat teman-teman yang nggak ngerti, teman-teman bisa lihat. Tuh, jadi dia warnanya udah transparan, tapi condong ke warna kecoklatan gitu. Terus bombaynya juga loyo-loyo gitu ya. Nah ini enak ini. Buat dimakan aja bombaynya tuh udah punya tes manis ya. Oke, teman-teman bisa lihat ini udah mantap. Sekarang kita langsung masukin aja sosisnya ya. Sosisnya ini udah direbus tadi. Jadi teman-teman bisa lihat tekstur dari sosisnya ini udah kenceng-kenceng ya. Oke. Nah, mantep banget ini ya. Oke, ini cuma perlu kita panasin aja sampai si sosisnya panas. Terus sosisnya udah panas, dia nanti akan tercampur dengan aroma-aroma bawang-bawangan ini. Udah cukup, nggak usah dikasih marinasi atau apapun lagi ya, karena basically si sosis ini udah ada rasanya teman-teman. Oke, mantap sekali ya, teman-teman bisa lihat nih. Sosisnya pada kebakar-kebakar kayak gini nih. Wow, ini mantap banget. Oke, teman-teman bisa lihat ya, sekali lagi. Tuh, bawang bombaynya, terus sosisnya tuh ya, dia kayak kebakar-kebakar kayak gini. Ini mantep banget ya. Ini sosisnya kita makan tuh bakal full flavor banget ya. Pas dikunyah-kunyah tuh ada wangi-wangian dari bombay, bawang putih. Dan sekali lagi kita pakai sosisnya yang premium breakfast. Jadi rasanya itu bener-bener kekenyalan dengan rasa dagingnya, mantep banget. Oke teman-teman, ini sosisnya juga udah beres lagi ya. Dari aroma dan warna juga udah mantap. Kali lagi ini kita nggak kasih marinasi apa-apa, nggak kasih kecap ikan, nggak kasih minyak wijen ya.
karena si minyaknya sendiri yang kita pakai buat numis bombay dan bawang putih otomatis sudah akan terinfuse dengan aroma dari bombay-bombay atau bawang-bawang yang kita gunakan ini. Oke, gini aja tumis sosis kita udah beres, udah jadi sebanyak 400 piece dengan 2 kali proses pemasakan. Berarti tandanya semua menu kita udah selesai nih. Dari nasi, telur, sosis, dan kita tinggal matengin si beef curry-nya yang akan kita masak kurang lebih masih butuh waktu sekitar 10 menitan lagi deh. Oke, mantap. Oke teman-teman, kita udah masak si beef curry-nya. Ini kurang lebih kita masak dari jam berapa tadi ya? Setengah 12. Sekarang udah jam 1, berarti kurang lebih 1,5 jam. Proses kita buat matengin 200 porsi beef curry ya teman-teman ya. Dan ini udah matang. Cuman untuk yang kaldunya ini yang terakhir, mungkin karena kita masukin sayuran lagi, dia jadi agak mencair. Nah ini pengen gua kentalin lagi. Oke, ini mau gua kentalin ya. Oke, kita kentalkan. Nah, oke, sudah beres. Sekarang kita aduk-aduk dulu biar maizenanya tercampur dan kuahnya menjadi mengental ya. Oke, teman-teman bisa lihat kuahnya sudah cukup kental ya. Nah, sekarang kita cobain dulu ya. Mantap, rasanya udah pas. Sekarang kita cobain sayurannya, apakah wortel dan kentangnya sudah matang apa belum. Nah, kita coba dari yang keras aja ya, si kentangnya ya. Oke, kita cobain kentangnya. Oke, cukup. Oke teman-teman semuanya, ini Japanese beef curry-nya udah beres ya. Begini aja, bikinnya mudah banget, simple banget. Dan sekarang ini udah bisa kita pindahin ke wadah untuk kita lakukan plating atau portioning di dalam bento-bento kita. Mantap. Oke teman-teman semuanya, kita udah beres ya catering kita hari ini. Teman-teman bisa lihat, ini udah rapi semua. Tadi kita sambil sambil masak, anak-anak udah sambil nge-plating karena menu hari ini benar-benar simple banget tapi memang super premium karena dari cost makanannya aja udah tinggi banget. Nah, ini gua ambil. Oke, untuk set menu kita hari ini ya seperti ini. Ini ada nasi putih, teman-teman. Terus ini ada telur rebusnya ya. Terus ini ada 2 sosis premium dan di sini ada beef curry-nya. Nah, teman-teman sendiri semuanya boleh search di Google sekarang. Harga Japanese beef curry rice ya. Ada banyak banget yang jualan Japanese curry rice di Indonesia, teman-teman bisa search langsung. Biasanya untuk varian beef ini di restoran-restoran Japanese food ya, itu bisa harganya pasti 50.000 up. Kalau nggak salah di salah satu brand itu ada yang menjual bahkan sampai 80.000 rupiah per porsinya. Di sini gue cuma jual 40.000 rupiah. Bukan cuma nasi beserta beef curry aja, tapi di sini gue pakai telur, gue pakai 2 sosis premium lagi. Oke, buat teman-teman yang bilang ini gila sih harganya, ini memang gila banget harganya karena sekali lagi ini untuk catering donasi, jadi kita menggunakan harga yang paling bottom. Kalau untuk reguler kita bisa jual seharga 50 ribuan rupiah ya, mengambil keuntungan sekitar 30-40%. Oke, untuk set menunya ya seperti ini aja, membuatnya simple tapi harganya tinggi banget karena bahan-bahan dasarnya juga harganya mahal. Nah, gue juga lupa ngasih tahu teman-teman jenis daging yang gue pakai ya, pasti nanti di kolom komen banyak yang nanya. Untuk jenis dagingnya gua pakai yang ram ya, ram beef. Teman-teman juga boleh pakai top side ya. Terserah teman-teman mau pakai jenis daging apa, itu dua-duanya enak. Yang pastikan lagi menggunakan daging yang bagus ya teman-teman ya. Seperti ini aja catering kita hari ini, menunya simple tapi enak dan pastinya cukup menguntungkan dengan proses pembuatan yang mudah, tidak butuh tenaga yang ekstra ya. Kita bisa mendapatkan omset sebesar 7.100.000 rupiah. Oke teman-teman, catering kita ini udah selesai semua. Sekarang gue mau lanjut buat siap-siap dulu, bersih-bersih dulu sebelum jalan ke panti. Nanti kita ketemu lagi setelah sampai di pantinya. Kira-kira orang tua pergi orang tua udah.
Oke teman-teman semuanya, gue udah selesai mandi dan gue udah seger banget. Sebelum kita jalan buat nganter makanan-makanan catering kita hari ini, gue pingin merawat diri gue dulu ya. Nah, di sini gue bakal pakai krim dari Scarlett. Gue pakai yang Bragly Ever After Cream Day. Jadi ini bisa kita pakai di siang hari atau sepanjang hari sebelum malam hari. Tinggal kita colek sedikit, terus gue tempelin di atas bawah kiri kanan, terus kita tinggal oles-oles aja kayak gini. Gue udah selesai pakai krimnya dan gue cuma pengen kasih tau teman-teman bahwa kemarin Scarlett udah ngeluarin produk serum, dia sekarang ngeluarin produk krim. Nah ini masih satu kesatuan dengan serumnya teman-teman. Jadi mereka punya dua series, yang pertama ada Bragly series, yang kedua ada Acne series. Buat teman-teman yang jerawatan, teman-teman bisa pakai yang Acne series untuk memperingan wajah teman-teman yang jerawatan. Tapi buat teman-teman yang udah kondisi kulitnya cukup baik, teman-teman mau merawat diri aja, teman-teman bisa pakai yang kayak gue pakai nih, yaitu Bragly seriesnya. Dia ada yang krim malamnya, ada krim siangnya, dan juga dia ada serumnya teman-teman. Harganya murah banget, cuma Rp75.000 aja per satu itemnya, dan yang pastinya sudah BPOM. Ini dipakainya enak, di aplikasi ini juga gampang, udah gitu juga wangi ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang mau beli bisa langsung kunjungi marketplace-nya si Scarlett, atau teman-teman bisa kepoin dulu Instagramnya Scarlett. Ini produknya mantap, cakep, dan pastinya membantu teman-teman tampil lebih istimewa sepanjang hari. Dan sekarang kita udah siap buat nganter semua makanan-makanan yang udah kita bikin ke panti-panti yang kita tuju. Mantap. Oke teman-teman, kita udah sampai di panti asuhan pertama, yaitu Panti Asuhan Holy Angel. Halo Pak, apa kabar? Baik. Turun nih makanan ya. Seger nih Opa, habis mandi. Oh iya dong. Yang ini, Opa yang ini. Yang ini? Oh, yang ini nih. Oh iya. Yang gede. Kan anak-anaknya pada gede-gede. Opa sehat? Alhamdulillah. Ayo pelan-pelan Opa. Oh, bentar aku bantuin. Turunin dulu nanti roboh. Ayo. Ya. Oke. Wah, sepi ini. Lagi pada di mana ini? Ada. Taruh mana Opa? Kayak di meja. Oke. Di meja dong. Oke deh. Iya. Opa udah beres ya? Langsung pamit. Salam Suster Rosa ya? Salam semuanya. Oke, kita udah sampai di lokasi pertama, makanan juga udah turun. Sekarang kita bakal lanjut. Masih ada dua panti yang kita tuju, Santa Ana sama Sajena. Yuk, lanjut lagi kita jalan. Oke, teman-teman, kita udah sampai di panti asuhan kedua, yaitu Santa Ana. Yuk, kita panggil orang-orangnya dulu. Permisi. 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 Oh, tuh. Halo, sore. Iya, benar. Tadi di telepon katanya mau ngirim siang, salah informasi kali ya. Halo. Yang gede, yang kecilnya udah. Tinggal yang box gedenya aja. Halo Opa, Oma semua. Yuk kita lihat dulu. Kuat nggak? Bisa. Oke, Kak udah semua ya, 100 ya totalnya. Makasih ya. Oma Opa. Oke, panti asuhan kedua, panti lansia kedua udah selesai kita turunin makanannya, yaitu panti lansia Santa Ana yang berada di Jakarta.
Teluk Gong. Habis ini kita masih punya satu tujuan panti lagi. Posisi lagi hujan terus, banjir di mana-mana, jadinya nggak begitu macet kayaknya ya, karena banjir orang jadi malas keluar. Jadi kita jadi lebih cepat gitu ya menuju panti-panti ini. Dalam waktu kurang lebih 1,5 jam kita udah ke Santa Ana, udah ke Holy Angel ya, yang pantinya di mana jaraknya cukup jauh. Dan sekarang kita bakal balik lagi ke Bekasi buat ngasih 30 porsi terakhir ke Panti Asuhan Aisyah Jannah. Yuk. Orang dagang apaan tuh? Cimol. Oke teman-teman, kita udah nyampe di Panti Asuhan terakhir. Aisyah Jannah. Yuk kita masuk dulu deh, baru buka mobil. Udah lama banget kita nggak kesini ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nurunin makanan dong Pak. Oh iya. Iya. Dari mana tuh Pak? Kemarin udah WA si Bapak sih. Oh gitu. Iya. Oh iya. Anak-anak masih 30 orang. Iya. Apa sekarang nambah enggak? Masih sih. Masih 30. Ibu, apa kabar? Kemarin udah WA sama Bapak kok ya. Langsung pamit ya. Bu, Pak, makasih ya. Mari. Ya, amin. Makasih Bu ya. Oke teman-teman, udah beres semua, catering donasi kita udah jalan semua. Holy Angel pertama, ke Santa Ana kedua, terus terakhir ke Aisyah Jannah. Semua catering donasinya udah disampaikan. Terima kasih untuk Bapak Leonardo dan Ibu Nita untuk kepercayaannya kepada Koko Kuliner dan tim ya untuk menyelesaikan catering donasi ini. Semoga catering donasi yang diharapkan bisa disampaikan sesuai dengan harapan, terus juga menjadi berkat buat Bapak Ibu semuanya ya, Bapak Leonardo dan Ibu Nita. Diberkati terus dengan rezeki yang lebih lagi di setiap harinya. Yang terakhir, kalau mau seger sepanjang hari kayak gue, jangan lupa klik link yang ada di kolom deskripsi. Teman-teman semuanya, terima kasih yang udah nonton video kali ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.